Welcome. Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah dan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Amin. Segala raja dalam hidup kami Tuhan. Hey.
tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey, hey, hey. Haleluya, berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kami ingin lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah habis untuk kami ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Bila ku buka matamu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidup kami. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Bahkan Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami ini ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkaulah tempat jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau cinta. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, dan ketika kami kelelahan, Engkau membangunkan kami, menggamit kami dengan tangan kasih setiamu, karena lengan kananmu yang kudus dan perkasa, yang tidak membiarkan anak-anakmu berjalan terseok sendiri melalui kerikil tajam atau duri-duri dalam kehidupan. Tetapi Engkau Tuhan yang bijak, Engkau Allah yang arif, Engkau Allah yang penuh dengan hikmat. Bahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu melampaui segala pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar taat berjalan bersama dengan Engkau, berjalan dengan firman-Mu menjadi panduan supaya kami tidak terperosok, supaya kami tidak salah jalan. Dan untuk kesekian kalinya dalam minggu yang kudus ini Tuhan, kami berhimpun dan Engkau melawat kami, Engkau melawat hati kami, menyirami hati kami dengan kebenaran, dengan kesucian, dengan kemuliaan-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati dari seluruh jemaat-Mu dengan pengajaran-Mu, dengan jalan-jalan-Mu, sehingga kami disegarkan dan kami dihidupkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masuk dalam pertengahan bulan Juni, pertengahan tahun 2023, perjalanan kita belum selesai. Didikan, panduan, navigasi, petunjuk perjalanan masih Tuhan berikan kepada kita dan anak-anaknya mengucap syukur. Termasuk kita sekalian mengucap syukur bahwa navigasinya, petunjuk perjalanan dari kehidupan kita tidak henti-henti sebelum Tuhan berkata selesai. Satu tema yang diberikan kepada kita sekalian saudara, yaitu tema mengenang untuk menang. Apa saudara? Mengenang untuk menang. Didasarkan dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Siapkan hati saudara, lahan hati ini mau ditaburi firman. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Allahku. Ucap syukur kepada Tuhan saudara, tetapi ada alasannya mengucap syukur kepada Allah setiap kali. Oh, ternyata ada yang memicu, ada yang menggelitik, ada sesuatu yang memancing sehingga muncul keluar ucapan syukur kepada Allah. Kalau tidak ada pemicunya belum tentu bahwa ucapan syukur itu kemudian meluncur dan dipanjatkan kepada Tuhan. Ada yang memicu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali apa? Aku mengingat kamu. Saudara, ini satu surat pribadi. Jadi penuh dengan getaran perasaan. Seorang senior yang sudah sebentar lagi mau dihukum mati, dia tahu waktunya makin singkat. Dan ketika waktu itu sudah semakin singkat, dia sudah melihat tanda-tanda bahwa di penjara Filipi itu akan berhadapan dengan Al-Qujo. Memang tidak dicatat di dalam kitab suci bagaimana kepala beliau ini kemudian melayang dan jatuh terpisah dari tubuhnya karena ditebas dengan pedang di tengkuk seperti model Arab. Tetapi memang dia sudah relakan itu. Cepat sekali
Dan saya percaya rohnya langsung diambil oleh Tuhan. Waktunya sudah singkat dan dia menulis surat, dititipkan kepada seseorang lewat prajurit dan ada izin tanpa sensor. Apa ini? Apa ini? Diperiksa, tidak ada sensor, aman. Diteruskan kepada tujuannya, siapa seorang junior. Seorang senior yang kirim surat karena waktunya sudah semakin singkat. Isinya dari hati ke hati, ditujukan kepada seorang junior, saudara. Suratnya ditujukan kepada jemaat yang dibapai. Ada parenting, ada kebapaan, sikap dan fungsi dari bapak ini sebagai bapak rohani, yaitu Bapak Paulus kepada jemaat yang hendak ditinggalkan. Dan kemudian harus ada gembala lain yang melanjutkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi secara pribadi juga ada seorang junior di tengah-tengah pelayanan itu, yaitu Timotius. Timotius seorang junior yang dididik menjadi anak rohani dan kemudian belajar dari bapak rohaninya untuk melayani Tuhan. Saudara, setiap kali melihat Timotius ini, orang muda ini, kemudian keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kita mau perhatikan, dibedah lebih sabar lagi, saudara. Bukan pada saat juniornya ini, baik jemaat-jemaat itu maupun Timotius ini pada saat sehat, tertawa, kenyang perutnya, sukaria, kemudian ingat lalu ucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu sah-sah saja. Saudara lihat foto dari seseorang yang saudara kasihi, yang ketika wajahnya tersenyum, saudara kemudian gembira dan mengucap syukur kepada Tuhan, itu normal. Tapi ini justru sebaliknya, dan disinilah firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada saat di mana ucapan syukur meletup kepada Tuhan bukan ketika mengingat wajah yang ceria, yang kenyang perutnya, yang sedang joyful, bergembira. Tapi justru sebaliknya, ketika wajah yang diingat, yang membuat dia mengucap syukur itu wajah yang sedang berderai dengan air mata. Kita akan lihat ayat berikutnya, ya. Nah, kenangan mendalam atas seseorang membentuk karakter kita, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Waktu diingat-ingat, bukan hanya saat manis, saat dalam keadaan sehat, saat dalam keadaan joyful, tapi berderai air mata. Halaman berikut, lihat. Nah, di situ lebih terperinci. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, jadi bukan waktu senang hatinya yang membuat ucapan syukur itu tercetus kepada Allah, tetapi justru saat terkenang akan air mata yang berderai, terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Saudara, sekarang kalau dikaitkan dengan kita, seberapa jauh kita juga seperti Paulus ini, yang mana karakter kita itu dibentuk, lalu kita bertumbuh makin arif, makin bijak, makin matang, bukan hanya saat mengingat orang-orang yang kita kasihi ketika dia sehat, ketika dia sukses, ketika dia dalam keadaan joyful, bergembira. Tapi justru sebaliknya, Tuhan kehendaki bahwa kita bisa bertumbuh makin matang, makin arif, makin bijak. Justru ketika kita mengingat akan wajah seseorang yang kita kasih itu sedang menangis, berderai air mata, tapi membangun kita. Keluar ucapan syukur sebagai produk. Produknya ucapan syukur, tapi bahan mentahnya air mata, saudara. Nah, inilah bagian penting dalam firman Tuhan yang kita mau serap. Ya, jadi Tuhan membentuk kita juga seperti membentuk Paulus itu. Aku terkenang air matamu, hai Timotius, yang kau curahkan. Terus kemudian, I miss you, saya rindu ketemu kamu. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Muncul kerinduan.
kepengen ketemu lagi saudara, kangen. Hati ini kemudian mengucap syukur justru atas air mata. Terus berikutnya lagi, ya. Nah saudara, cinta dan rindu kadang-kadang ada saatnya tidak berbalas. Kalau tadi berbalas karena orang yang dirindukan yaitu juniornya seorang muda bernama Timotius, memang dia punya chemistry dengan bapak rohaninya, berderai air mata. Tapi ada yang mirip dengan itu saudara, cinta dan rindu yang tidak berbalas. Ibarat apa yang namanya bertepuk sebelah tangan. Gimana bisa bunyi plok-plok? Karena tepuk tangan sendiri, tidak bisa bunyi, namanya bertepuk sebelah tangan. Cinta setengah mati, kangen setengah mati. Tapi kemudian karena tak berbalas, keluar air mata. Tapi justru dari situ muncul satu produk yang monumental. Produk yang mutunya sangat tinggi justru dari satu derayan air mata yang kemudian berlanjut dengan luka. Dan bahkan lalu muncul luka itu abses di daerah pencernakan. Lalu lari naik bis ke rumah sakit. Dan kemudian umurnya mentok sampai di rumah sakit itu karena pencernaannya saudara. Akibat apa? Cinta tak berbalas. Seorang dari Latvia namanya Edward Lidskalnin. Sekolahnya tidak terlalu tinggi, tukang kayu, ngerti teknik, elektro yang ngerti sebagian, teknik kayu yang mengerti. Sekolahnya pas-pasan, tapi orang ini saudara menghasilkan satu karya yang sampai sekarang para ahli belum bisa mengungkap. Ini rahasianya apa kok hebat. Karya yang monumental. Dan orang-orang yang gelarnya berderet-deret tidak bisa mengungkap. Ini orangnya jenius sekali. Tapi ketika mengungkap dari mana dia bisa memproduksi sesuatu yang sangat indah. Dari luka-luka yang membawa maut karena cinta tak berbalas. Dia jatuh cinta kepada seorang gadis namanya Agnes Skoff. Waktu si gadis ini membalas cintanya cuma sementara, terus berlanjut kepada rencana nikah. Rencana nikah. Besok ya, tinggal besok. Sekarang ini tanggal berapa? 18, jadi misalnya 19 begitu. Tinggal besok, tinggal 1 hari. Tahu-tahu Agnes memberi kabar. Dear Edward, ya, dengan memohon maaf terpaksa saya mengambil keputusan kita batal, besok tidak jadi nikah. Ditanya alasannya karena hatinya tidak murni. Dan ada alasan-alasan yang lain. Patah hati saudara Edward ini. Ya, Edward yang panggilannya Eddie ini saudara sakit sekali. Nah dari sakit berderai air mata dia tidak mau frustrasi begitu saja. Lalu terpicu sesuatu yang potensi yang dari dalam bapak tukang kayu ini. Muncul sesuatu, kita lihat berikutnya. Nah itu karya yang sampai sekarang tidak ada orang ahli yang bisa mengungkap gimana caranya satu orang, tidak ada tukang, tidak ada mandor tukang, tidak ada pembantu tukang, satu orang saja. Dia mengurung diri dalam kesedihan. Oke, aku tidak bisa nikahi kamu, tapi paling tidak cinta yang tidak berbalas ini saya mau mempersembahkan karya-karya ungkapan cintaku sebelum aku mati. Dalam keadaan perut yang tidak tahan akan kesedihan, muncul abses di dalam pencernaannya. Batu-batu itu beratnya bukan 1-2 kintal tetapi bertonton. Dan dia bisa menempatkan batu di atas batu seorang diri. Dan para ahli sampai sekarang tidak bisa memecahkan gimana caranya, cuma menemukan alat-alatnya, ada kumparan-kumparan magnet. Sehingga dugaan saja mungkin batunya dibelit dengan magnet.
Terus ada balok-balok, kalau katrol enggak kuat gimana satu orang bisa mengerjakan itu. Tidak ada yang bisa mengungkap dan presisi sekali ukuran sampai milimeter. Dia gergaji begitu rupa lalu menjadi Coral Castle yang terletak di Florida. Diproduk dari air mata. Cinta tak berbalas seorang Edward, seorang Eddie kepada Agnes. Munculnya dari luka, dari kesedihan, tapi pelampiasannya bukan mukuli orang, marah-marah, bukan, tapi karya seni dan bisa dinikmati banyak orang yang terhibur dari seorang yang berderai air mata. Lagi terus, lah itu dalamnya taman koral, sampai yang paling sukar bagian ini, yaitu batu yang dibuat jadi gerbang untuk masuk ke taman koral. Batu itu harus digeser lalu bisa berputar. Lah engselnya bikinnya gimana? Berat sekali, saudara. Kok bisa buat ya produk dari luka-luka, derai air mata, patah hati. Tapi kompensasinya adalah karya yang spektakuler. Itulah Edward Lichgalnin. Terus lagi, saudara, Allah seringkali mengendaki kepribadian seseorang dibangun dan menghasilkan produk-produk yang bermutu. Justru sebagian di antara bahan mentahnya adalah luka-luka, duka cita, perkabungan, rasa terasing, keterhilangan. Saya sendiri mengakui sampai mungkin saudara bosan saya cerita, tapi sebagian saja. Belum tentu saya sampai seperti ini kalau orang tua saya tidak diambil waktu masih kecil. Sehingga mau cari mama saya sudah tidak ada, papa sudah tidak ada, padahal butuh bimbingan. Terus kalau melihat ada anak seusia saya digandeng sama mamanya, masuk ke toko sepatu, saya amati gitu, wah seneng ya digandeng mamanya masuk toko sepatu. Bukan harga sepatunya sih, tapi nilai kebersamaan sama orang tuanya. Lah saya sama siapa? Ya. Itu berpuluh-puluh tahun, karena kelas 3 SD sudah tidak ada, mama saya meninggal. Kelas 3 SD saudara, belum dewasa umur 13 ayah saya yang meninggal. Jadi seperti kabur angin, mental masih labil, butuh kasih sayang. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Tapi Tuhan mau memperlihatkan diri, punya maksud. Akulah bapakmu, kata Tuhan. Dan kata-kata itu terngiang masuk. Tuhan sedang bentuk saya justru melalui air mata. Itu yang saya ceritakan kepada saudara seringkali. Ya. Jadi kehilangan seseorang, perjumpaan berkesan dengan seseorang dibatasi waktunya. Dan ketika Tuhan berkata sudah selesai, diambil. Itu bukan milikmu, cuma saya pinjamkan. Tuhan bukan kejam, tapi waktu yang dibatasi ketika orang yang saudara kasih diambil. Tuhan punya rencana untuk mempertumbuhkan engkau menjadi lebih matang, menjadi pribadi yang ada maturity, kematangan, lebih arif, lebih bijak, lebih dewasa. Itulah sebabnya kenapa orang-orang dikirim kepada Tuhan, kepada kita cuma sementara. Ada derai air mata, ada luka mungkin. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana. Itu yang seringkali orang tidak mau pelajari, inginnya berkat itu, kasih Allah itu yang manis-manis terus. Oh tidak, selalu. Terus berikut. Itu atap saudara berbentuk kubah. Di atap berbentuk kubah itu sebelah dalamnya kalau orang masuk lihat begini. Gini terus muter begini karena melihat satu persatu wajah ditempel di kubah. Wajah siapa? Tidak mungkin menampung 7 juta orang, fotonya dipasang tidak bisa. Karena 7 juta yang ditempel itu cuma mewakili yang 7 juta. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah pergi, keturunan Yahudi semua di Polandia, di Swiss, di Belanda, di Jerman, di seluruh wilayah Eropa.
yang ketika kemasukan penjajah mereka membunuhi keturunan Yahudi, dibasmi, bukan karena maju perang, tapi karena dimasukkan penjara kerja paksa sampai kulit dan tulang. Meninggal 7 juta, kemudian didirikanlah Museum Yad Vashem, di mana itu untuk mengenang orang-orang yang sudah mendahului dan banjir air mata bagi keluarganya. Museum untuk mengingat bagaimana orang-orang Yahudi dibasmi, dan peristiwa itu saudara menjadi peristiwa yang berdarah-darah yang diingat sepanjang masa. Tetapi Tuhan izinkan terjadi buat apa? Supaya yang ditinggal, mereka yang lolos. Termasuk satu orang yang menulis buku bermutu. Saya baca bukunya itu, namanya adalah Logoterapi. Tulisan dari seorang yang lolos dari tempat kekejaman itu. 7 juta meninggal tapi dia bisa lolos. Siapa namanya? Viktor Frankl. Bapaknya dihukum mati, ibunya dihukum mati, saudara-saudara dihukum mati. Pedih sekali. Viktor Frankl. Satu kali ada lubang, dia bisa lolos sampai keluar. Saya kalau menyelamatkan diri kok enggak enak, egois. Balik lagi masuk ke dalam, balik lagi keluar, saudara. Tapi kemudian ada produk satu buku yang dia tulis, Logoterapi, itu buku konseling. Bagaimana dia melayani orang-orang yang bermasalah menggunakan satu filosofi mengenai makna penderitaan. Di situ ada logos, ada makna yang berasal dari firman. Dari mana itu dia bisa munculkan teknik untuk mengasihi orang lain sebagai konselor yang melayani konseling dari luka-lukanya. Itulah Bapak Viktor Frankl. Saya teringat terus, saya simpan bukunya yang itu, saudara. Terus berikutnya lagi, Amsal 7 ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kalau diundang manten, wah seneng ya, pakai pakaian bagus, makan enak, mungkin ada tontonannya. Ya anak kecil ya senang, tapi kalau Tuhan didik, engkau harus lebih matang. Tidak seperti itu terus. Bukan salah datang ke rumah pesta, tetapi ada satu nilai yang lebih berkualitas, yaitu berhikmat, hokmah, hikmat, wise. Apa itu? Lebih berminat datang ke rumah duka, melayat. Maka kalau ada jemaat meninggal tidak pernah muncul apa-apa ya, tapi kalau acara senang-senang datang, curigai diri sendiri. Ya, jemaat segini aja enggak mau nengok, ada yang meninggal pura-pura enggak tahu, egois saudara, jangan. Apalagi kalau jemaat sampai 100, ada perhatian dengan orang berduka cita, karena disitulah Tuhan mau memproduk hikmat. Orang berhikmat senang berada di rumah duka karena apa? Karena beda dengan orang bodoh yang senangnya berada di rumah pesta, kata Amsal. Terus berikut lagi, kelemahan kita sama dengan rutinitas menjadikan lupa memakai kesempatan yang menipis. Umur kita itu berapa? Coba lihat umur kita berapa. Tuhan kasih kesempatan tinggal berapa tahun lagi. Ya. Maka jangan hanya mengerti bahwa Tuhan memberkati saya, Tuhan ngasih saya hanya dengan yang manis menyenangkan terus. Tapi lihat, Tuhan juga didik kita, mengasihi kita lewat satu sisi yang namanya lembah air mata. Sehingga saudara kehilangan orang yang saudara kasih. Saya berpisah dengan orang-orang yang saya kasihi. Di rumah saya yang ada di Solo, beberapa kali ada pelayatan. Pertama, nenek yang membesarkan saya, yang menggendongi pakai selendang yang saya kasihi. Yang kedua, kakak laki-laki saya. Yang ketiga adalah ibu saya, yang keempat ayah saya. Saudara, rumah di mana ada 4 kali pelayatan. Kenyang saudara, tapi Tuhan mengasihi, mau mempertumbuhkan. Terus lagi kesempatannya menipis. Itu peristiwa 11 September tahun 2001. Gedung Kembar
Di situ ada bank, ada kantor, ada macam-macam ya, trading, dihantam oleh pesawat-pesawat yang dibajak teroris, yang dua menghantam dua gedung, yang satu menghantam Pentagon sampai jatuh korban, yang satu gagal jatuh di lapangan karena pembajak dikeroyok oleh penumpang ya. Tapi yang dua ini saudara, yang selamat orang-orang Indonesia. Ada wartawan reporter TV, loh Bapak kok selamat? Iya, saya lah waktu penyerbuan, waktu ditabrak Bapak di mana? Masih sikat gigi. Teman-temannya sudah kerja itu dia masih sikat gigi, saudara. Karena orang Indonesia suka telat. Ke masjid ya telat, datang ke gereja ya telat. Sudah lagu keberapa, kerja ya telat. Makanya ketika gedung itu runtuh, dia masih sikat gini. Sininya masih penuh odol. Gitu diwawancarai oleh reporter TV, kok ya enggak malu saudara. Beberapa jalinan kasih itu korbannya ribuan, bukan ratusan, ribuan. Beberapa jalinan kasih terenggut mendadak. Kok Tuhan izinkan terjadi? Lihat foto berikut. Itu kemudian runtuh toh, tidak dibangun lagi tapi dibikin kolam. Lah pinggirnya kolam itu seperti nampan, isinya tulisan-tulisan dari para korban. Ribuan orang ditulis di tepinya kolam itu, yang ada seperti pinggirannya nampan, pinggirannya baki saudara. Kolam itu sudah tidak cukup menampung timbunan rindu, sesal, amarah, derai air mata. Ya, terus lagi. Tidak ada yang sungguh siap mengakhiri perjumpaan yang disentak mendadak. Ada juga korban polisi banyak di situ. Itu tahun 2001. Terus lagi, senior pun pedih karena anaknya yang jadi korban yang bekerja di menara itu. Dia hanya bisa menangisi tulisan. Padahal cuma tulisan, tapi itu tulisan dari nama anaknya. Ya. Senior pun pedih. Terus lagi, objek-objek simbolik cuma nama, objek simbolik menjadi wakil dari yang dikasih, dipegang. Karena tidak bisa memeluk pipi, tidak bisa memeluk kepala, ya sudah tangannya diletakkan pada tulisan. Terus lagi, ya, rindu menjadi lebih menggigit saat yang dikasih itu direnggut. Terus, itu di pinggiran kolam. Hal-hal yang terpuji tidak sempat dilakukan menjadikan beban. Itu juga sakit karena aduh saya belum sempat mengasihi, memberi ini, menyenangkan hatinya kok sudah pergi. Gitu saudara, itu sering saya dengar seperti itu. Terus lagi jadi beban, introspeksi menjadi tajam sekali. Inilah Tuhan mempertumbuhkan apa? Introspeksi jadi tajam sekali. Tadinya tumpul, tapi waktu Tuhan mempertajam, sakit saudara, pedih melalui perkabungan. Sehingga saya ini kok begini, saya ini kok dulu begini, saya tidak boleh lagi seperti dulu. Tapi justru itu dibentuk Tuhan melalui cara yang sadis. Ini juga anggota polisi yang suaminya juga anggota polisi meninggal. Terus lagi korban tadi. Rasa hormat yang paling orisinal, rasa hormat, respek yang sangat murni itu justru di momen mengenang. Sehingga Bapak ini bisa berkata, dengan mengenang saya menang. Bapak bisa menang Perang Dunia Kedua mendarat di itu pantai Normandia. Ada Australia, Polandia, ada Inggris, ada Amerika kan mendarat di pantai Normandia di Prancis. Diberi kode ya tempat-tempat itu, terus mereka menang menghalau penjajah. Apakah itu kemenangan Bapak? Tidak. Loh, kapan? Saat saya mengenang rekan-rekan saya yang banyak sekali ribuan meninggal di pantai Normandia itu. Saudara, saat kita mengenang Tuhan ingin kita menang. Kenapa? Menangnya di mana? Saat kita jadi bijak, saat mengenang dan berderai air mata, kemudian keluar kedewasaan, kematangan, jadi arif. Justru pada saat yang menyakitkan. Terus lagi,
Respect dan kasih simbolik pun tidak bisa disalahkan meski sebatas refleksi. Respect, rasa hormat. Meskipun itu cuma bendera kecil, aku mau mengenang sahabatku yang meninggal di sini ditancapkan. Saudara, tapi dia menjadi memandang kehidupan secara lain. Kalau dulu mungkin sembrono, memandang kehidupan dengan lebih bijak. Terus lagi, tidak ada yang menyanggah bahwa orang yang berbeda etnis dan bahkan masuk golongan penjajah, teman-temannya membunuh 7 juta orang Yahudi, tetapi Bapak yang mula-mula sebagai penjajah ini, dia malah jatuh hati dengan orang-orang yang disiksa dan dibunuh itu. Kenapa kok dibunuh tiap hari itu? Bukan tikus, bukan binatang, hatinya tergerak oleh Tuhan. Hatinya dijamah, sehingga barang-barangnya dijual. Sehingga itu saya beli, itu mau dibawa kemana? Mau dibantai. Oh enggak, ini saya beli, nyogok saudara. Sehingga orang yang dibeli bukan barang tapi membeli orang. Lu kok dibeli di mana? Mau disembunyikan, dipekerjakan menjadi pekerja-pekerja supaya jangan dibunuh. Jadi dibeli orang-orangnya karena hatinya hancur. Padahal Bapak ini justru sebenarnya tugasnya membantu dan dia menguasai orang-orang yang dijajah untuk dibunuh 7 juta. Ya, sehingga ketika dia meninggal, yang bukan model seperti ini beli kembang ya, tapi itu memakai batu. Setiap batu satu orang itu tanda dari hormat, ditaruh di atas nisannya. Kalau di Purwodadi di Solo pakai kembang, ditaburkan, tabur bunga. Kalau itu peletakan batu sebagai tanda kasih kepada orang yang dulu membela dan meluputkan saudara, orang-orang yang sudah hampir dibunuh. Tetapi dia beli dipekerjakan di pabrik panci, wajan, produk-produk aluminium sehingga tidak dibunuh. Terus lagi, bahkan kemudian di tempat dia dikubur itu dipasangi tulisan dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah ini adalah taman kebenaran, the garden of righteous, taman orang-orang benar yang hidup di antara bangsa-bangsa. Itu tempat kuburan Bapak tadi yang namanya Bapak Oscar ya. Terus lagi, nah bahkan kelakuan jahat, kacau, kotor, penuh dosa, saudara, di masa lalu si istri itu bisa menerima karena melihat ada satu kekacauan yang Tuhan buat untuk mengobrak-abrik mental dari bapak ini. Sudah tukang mabuk, minum, omongannya kotor, suaranya serak lagi, dan hidupnya penuh dengan night club bersama-sama dengan penguasa-penguasa penjajah, ganti-ganti perempuan tiap malam, hidupnya kotor, istrinya sudah judek, tapi kemudian Tuhan ubahkan, ya dia kok punya kasih, arlojinya yang harganya mahal dia jual, mobilnya yang mahal dia jual, aset-asetnya yang mahal dia jual untuk membeli nyogok penjajah, rekan-rekannya disogok supaya Yahudi-Yahudi ini dibebaskan, dipelihara, disembunyikan dan dipekerjakan di pabrik panci, bikin wajan, bikin produk-produk aluminium. Istrinya yang sebenarnya sudah belasan tahun marah karena suaminya tukang nyeleweng, dia tergerak, orang rusak suamiku kok bisa jadi begini, siapa yang mengubahkan? Orang-orang tanya, ngubahnya gimana? Bukan saya ngubah, tapi hatinya diurak-arik sama Tuhan, saudara. Ya, dia sering berderai air mata melihat orang-orang dibunuh, hatinya digerakkan. Itulah Oscar Schindler. Istrinya menerima dia, Tuhan ubahkan, tapi dikacau dulu. Ya, berikut, bahkan kemudian parlemen Israel itu kemudian menetapkan bapak ini Oscar Schindler sebagai seorang hero, seorang pahlawan. Ya, justru menolong orang-orang yang seharusnya dia bunuh, dia selamatkan, diberi gelar itu. Terus berikut.
Dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saat ini saudara, siapa yang bikin saudara menangis? Siapa yang saudara kenang dan membuat saudara berderai air mata, tapi justru membentuk saudara, membentuk kita untuk lebih matang, lebih bijak, kemudian memandang kehidupan secara lain. Dasar syukur bukan atas dasar panjangnya kesempatan umur, bukan. Kesempatan berjumpa dengan seseorang lama sekali bukan itu, tapi atas kesempatan itu sendiri. Itulah dasar untuk bersyukur. Kesempatan itu sendiri, siapa yang memberi? Tuhan, bukan panjangnya. Sehingga siapa yang saudara kasih yang sekarang sudah tidak bisa saudara temukan, mari kita mengucap syukur. Kalau memang itu Tuhan anggap baik, kita belajar mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Dan kasih-Nya kadang-kadang pahit. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Jangan saudara terkagum hanya dengan hal-hal yang indah. Oh syukur, syukur. Mari mengenal Tuhan lebih baik. Yang membentuk kita lewat derai air mata. Oh syukur, syukur, syukur. Syukur kepadamu. Terima kasih Bapa atas hikmat-Mu yang mempertumbuhkan kami. Bukan hanya dengan hal yang manis saja, tetapi juga dengan hal-hal yang pahit sekalipun. Karena itulah yang harus kami jalani. Bila Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh. bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, mari bersama-sama ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri kesempatan yang bersama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hosana, mari puji Dia, saudara, sembah Dia. Kami mengucap syukur. Katakan syukur kepada Tuhan, bukan hanya untuk hal-hal yang manis belaka, perpisahan, perkabungan. Tuhan punya maksud. Oh, syukur kepadamu. Hosana, 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 puji nama-Mu, puji nama-Mu. Glory, glory, kudus, kudus, kudus Engkau. Kudus, kudus, kudus kebijaksanaan-Mu. Haleluya, haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, syukur, syukur, syukur. Jemaat-Mu belajar untuk dewasa seluruhnya, karena belajar mengenal akan kasih-Mu yang justru beberapa diantaranya pahit, getir. Kasih-Mu yang beberapa diantaranya membuat luka dan derai air mata, tapi Engkau juga berkata air mata ditampung dalam kirbat-Mu. Oh sana, syukur, 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 syukur. Izinkan jemaat-Mu mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang kami akan kumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Dan juga persembahan yang dikumpulkan untuk persiapan Natal. Bapak berkati, Bapak kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dalam dari semua yang ku kenal.
tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah penyembah-penyembah yang menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan seluruh hati kami, roh kami kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicurahkanlah berkat kebaikan, kelimpahan, hikmat dari tempat maha tinggi oleh Allah Bapa kita, oleh Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita, serta penyertaan, kekuatan, ketabahan, keteguhan oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar